Perkenalkan, saya Siti Zakia, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pendidikan sepanjang hayat. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibu Endah Sri Wahyuli. Izin untuk memberikan beberapa pertanyaan, Ibu. Boleh. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Apa ya? Bisa dulu sedikit jelaskan apa itu pendidikan sepanjang hayat? Pendidikan yang bisa terus kita tempuh sampai kapanpun itu, karena kan iya. pendidikan ini tidak ada batas usianya. Oh iya. Maaf ya nanti kalau seumpama jawabannya tidak sesuai. Saya jawab sesuai yang saya tahu saja ya. Kayaknya dengan pendidikan sepanjang hayat ini setiap individu atau untuk masyarakat itu perlu, karena untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas hidupnya. Itu saja yang saya tahu. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, atau seminar? Apa motivasinya? Pernah sih. Motivasinya supaya saya menambah pengalaman. Itu salah satunya sih. Supaya kita mempunyai teman. Bagaimana pendidikan non-formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Ibu? Kayaknya banyak ya. Banyak yang pengalaman baru. Kita bisa mempunyai keterampilan yang tidak selalu diajarkan di sekolah-sekolah formal. Kayaknya seperti itu. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita terus dengan membaca, belajar hal-hal baru. Ini seperti main-main HP, cari-cari di HP kan, bisa menambah wawasan kayak. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Kayaknya kurangnya motivasi, waktu, serta masih rendahnya kesadaran untuk belajar terus. Karena kan biasa kalau kayak kita ini selain bekerja, kita di rumah kan sebagai ibu rumah tangga pasti banyak kesibukan yang lainnya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan tersebut? Kayaknya dengan banyak mengadakan sosialisasi, dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, seperti memanfaatkan teknologi belajar. Sebenarnya bisa juga sih belajar dari HP ya. Apa harapan Ibu terkait pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Semoga semakin banyaknya program pelatihan dan kesempatan belajar untuk semua kalangan itu akan bisa merubah kehidupan di masyarakat. Apa pesan Ibu bagi saya sebagai seorang mahasiswa agar semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu itu selalu berkembang. Gunakan kesempatan yang ada untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Terima kasih Bu atas Sama-sama. semangatnya. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya, dan mohon maaf sudah menyita sedikit waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pendidikan tidak hanya bisa ditempuh melalui pendidikan formal, tetapi bisa melalui pendidikan informal dan non-formal yang dapat menambah pengalaman dan keterampilan yang tidak kita dapatkan dalam pendidikan formal. Meskipun pendidikan sepanjang hayat penting, tetapi banyak tantangan dalam mewujudkannya seperti kurangnya motivasi, keterbatasan waktu, dan rendahnya kesadaran untuk terus belajar. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Kita sebagai seorang mahasiswa harus terus semangat untuk belajar dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Sekian, terima kasih.